Nah, itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan harga perak tinggi di akhir tahun 2025. Pertanyaannya, bagaimana nih potensinya di tahun 2026? Yang pasti, permintaan industri masih akan masif di tahun 2026. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang emas, nah ada satu lagi nih yang juga menjadi sorotan di akhir tahun 2025 dan lanjut bikin penasaran para investor di tahun 2026 yaitu perak. Jadi pada tanggal 29 Desember 2025, harga perak antam ini tembus ke rekor tertingginya di sepanjang tahun 2025 yaitu sebesar Rp48.765. Kita lihat aja di bulan Januari tahun 2025, pada saat itu harga perak dunia rata-rata adalah $30 per troy ounce. Terus tiba-tiba mengalami lonjakan tuh di bulan September 2025 menjadi $42 per troy ounce. Dan kenaikannya nggak hanya sampai situ aja, di bulan November kembali mengalami lonjakan menjadi $50 per troy ounce. Dan puncaknya di bulan Desember nih, harga perak dunia tembus $74 per troy ounce. Nah, terus kenapa sih perak ini menjadi primadona dan harganya itu terus meroket di akhir tahun 2025? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah revolusi industri hijau. Jadi, perak ini tidak hanya digunakan sebagai perhiasan, tapi juga menjadi komponen kunci dalam panel surya dan kendaraan listrik. Terus yang kedua adalah defisit pasokan struktural. Jadi, tahun 2025 ini menandai tahun kelima secara berturut-turut dunia itu tuh kekurangan pasokan perak. Bahkan stok perak di beberapa gudang besar kayak di New York dan juga London itu tuh terus menipis ke level yang kritis. Terus alasan yang ketiga itu karena adanya faktor makroekonomi. Seperti misalnya pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dan juga isu pembatasan ekspor perak dari Tiongkok yang memicu kepanikan beli hingga FOMO ya di kalangan investor industri hingga investor retail. Nah, itu adalah beberapa faktor yang menyebabkan harga perak tinggi di akhir tahun 2025. Pertanyaannya, bagaimana nih potensinya di tahun 2026? Yang pasti, permintaan industri masih akan masif di tahun 2026 karena perak sebagai konduktor listrik yang baik, seperti untuk panel surya, infrastruktur 5G, dan juga kendaraan listrik. Terus yang kedua, ada efek leverage terhadap emas. Jadi ketika harga emas naik, harga perak itu akan naik jauh lebih tinggi secara presentase dibandingkan emas. Misalnya aja ketika harga emas naik 10%, maka harga perak itu berpotensi naik sekitar 20 hingga 30%. Terus yang ketiga, ini masih ada laporan pasar yang menunjukkan bahwa produksi tambang perak secara global itu masih belum bisa mengimbangi konsumsi industri selama 5 tahun terakhir ini, sehingga defisit pasokan perak itu bisa memicu adanya kenaikan harga secara tiba-tiba di tahun 2026. Dan yang terakhir, harga perak juga masih terjangkau. Jadi walaupun ada kenaikan harga perak di akhir tahun 2025 ini, tapi tetap aja harganya masih lebih rendah dibandingkan harga emas. Sehingga ini memungkinkan investor retail untuk melakukan akumulasi dalam jumlah yang besar dengan modal yang lebih rendah. Cuman di sisi lain, investasi perak di tahun 2026 juga tidak terlepas dari beberapa risiko ya. Yang pertama adalah volatilitas gila-gilaan. Makanya perak itu juga disebut sebagai the devil's metal karena harganya itu bisa tiba-tiba naik 5% di pagi hari, tapi juga bisa tiba-tiba anjlok 10% di sore hari. Dan tentunya investasi ini jadi nggak cocok ya buat investor dengan profil risiko yang rendah atau mudah panikan. Terus yang kedua adalah spread jual beli yang tinggi. Jadi selisih harga beli dan harga jual kembali atau buyback perak fisik itu lebih besar dibandingkan emas. Selisihnya bisa mencapai 10 hingga 15%, sehingga dibutuhkan kenaikan harga perak yang cukup signifikan untuk bisa mencapai titik impas atau break even point. Dan yang terakhir, perak masih belum bisa menjadi aset safe haven yang utama ya, apalagi saat terjadi krisis. Jadi ketika terjadi ketidakpastian yang ekstrim, ya emas sih emang masih jadi juaranya. Karena kalau lagi krisis biasanya perak yang lebih dulu terkoreksi
kondisi sebelum akhirnya pulih kembali. Nah, terlepas dari potensi dan juga risiko investasi perak, berikut ini ada beberapa strategi investasi perak biar tetap cuan di tahun 2026. Di antaranya yang pertama adalah jangan masuk sekaligus atau all in, karena ya itu tadi, perak ini kan memiliki volatilitas yang tinggi ya, sehingga penting banget untuk membelinya secara bertahap setiap bulan untuk mendapatkan harga rata-rata yang aman. Dan yang kedua adalah diversifikasi bentuk. Jadi pertimbangkan untuk memiliki perak fisik sebagai perlindungan jangka panjang dan juga perak digital untuk fleksibilitas jual beli secara cepat. Yang ketiga adalah pantau rasio emas dan perak. Jadi kalau dari rasio ini terlihat bahwa harga perak masih lebih rendah daripada harga emas, nah itu adalah sinyal untuk membeli. Dan yang terakhir, tempatkan perak ini sebagai investasi jangka menengah aja, kayak sebagai aset investasi 1 hingga 3 tahun ke depan lah, jangan sebagai trading harian atau investasi jangka panjang. Gimana? Apakah kamu jadi tertarik dengan investasi perak di tahun 2026? Kalau iya, silahkan like and share konten ini ya. Sampai jumpa.